Ayam kali ya. Saya nggak jadi komedian, kayaknya saya jadi musisi kayaknya deh. Aku jadi menteri. Waduh, gua kalau nggak jadi komedian bisa jadi Kang Cendol nih. Udah model begini, kumis begini, ya paling nggak jadi tukang ngeramu obat kumis deh kalau nggak jadi komedian. Saya jadi sutradara karena saya kuliah di IKJ ngambil penyutradaraan. Bisnis kuliner. Guru karena aku cita-citanya dari kecil guru, dan aku ngerasa kayak guru tuh emang cita-cita yang paling masuk logika aku. Kayak ya udah guru gitu, yang bisa aku capai itu guru. Cocoknya jadi orang bengkel kehidupan. Pengennya jadi pemusik. Itu aja sih. Momen paling konyol sebelum naik panggung, celana robek kayaknya ya. Itu benar-benar mau naik panggung terus bolong tiba-tiba celana. Pakai sepatu nggak bisa dipakai tadi nih. Sempit tuh. Aku nggak bisa pakai lagi kan. Tuh, karena sempit. Ini juga nggak ada gespernya tuh, lihat tuh. Bajunya ya ada aja dah. Momen paling konyol ya kita bercanda-bercanda aja nih sama teman-teman nih sebelum naik nih. Kadang-kadang ada kopi kita isengin pakein mecin. Biar lucu-lucuan aja sama teman-teman. Yang paling konyol tadi sebelum naik panggung Anukom itu saya ditegor sama salah satu senior saya. Saya pikir itu temen. Jadi saya, apaan sih? Pas saya tengok, Mas Akbar, Insan Nuk Akbar. Ini biasa asam lambung naik dan undang-undang. Ini kelilit-lilit sama desain baju ini bagus ya, aku suka banget sama desainnya. Cuman karena dia tuh terlalu melambai gitu, kayaknya aku harus punya bridesmaid gatot kayak buat giniin aku karena ini tuh. Nah ini juga kalau ini setelah Anukom. Ada aja dah. Agak bingung karena udah lama nggak naik panggung, biasa naik pohon. Momen paling konyol adalah ketemu Cing Abdel dan Diki Divi. Ternyata kocak lintas generasi. 2 generasi tapi kocaknya bisa nyambung dan gue bisa relate ya. Akhirnya gue mikir, gue Habib apa komedian ya? Canda-canda sama senior-senior itu terus sampai lupa ganti baju. Itu dia ya. Setiap komika pasti pernah punya hari sial ya. Nggak mungkin kayaknya lucu terus, tapi pasti pernah. Kayaknya saya pernah dapat salah satu acara korporasi yang nonton umur 60 tahun. Jok saya tidak relate dengan bapak-bapak itu. Dan akhirnya saya kasih pilihan, Pak, saya juga bisa break dance. Dan bapak suruh saya break dance. Alhamdulillah. Kalau gagal bikin orang ketawa nggak pernah. Tapi kalau bikin orang gagal berumah tangga pernah. Jangan ketawa serius ya. Kita gagal berumah tangga mah itu urusan mereka karena emang nggak jodoh aja, bukan karena saya. Wah, gue pernah tuh dulu, kira-kira tahun berapa? Tahun 90-95 deh. Gue pentas di satu universitas, dari orang penonton 30-40 orang tinggal 2. Bu, itu keringet gue segede-gede jagung. Oh, pernah banget. Saya gagal bikin orang ketawa itu waktu di Jogja. Waktu itu lagi pandemi, semuanya pakai masker, penonton pakai masker, saya pun pakai masker. Dan di situ kondisinya adalah acara korporat dari salah satu bank yang isinya di setiap table, round table gitu, ada sales dan calon-calon investor yang lagi di approach, dijajaki para sales untuk menginvestkan dana. Jadi saya ngomong orang-orang lagi deal-dealan, sama sekali nggak ketawa. Tapi untungnya yang nonton live streaming katanya bilang lucu kok, alhamdulillah. Waktu itu stand up di acara kondisi orang tua deh. Aku udah stand up 5 menit semuanya diem. Waktu itu lagi nih sebarangan sama orang makan lagi, jadi wah ini nggak bisa. Gagal bikin orang ketawa. Pernah gak ya aku bikin gagal orang ketawa? Kayaknya aku gagalnya bikin orang sedih sih. Orang kayaknya nggak sedih sama aku. Pede banget. Kayaknya aku nggak tahu kapan aku gagal bikin orang ketawa. Cuman kayaknya kapan ya? Kayaknya semua orang kayaknya
bahagia gitu ketika kayak kita bareng-bareng, ketawa bareng, semuanya bahagia aja. Pernah dong, tapi dulu masih zaman Diamor. Saya udah ngelawak ngeluarin jurus ada. Jadi kita kalau ngelawak tuh ada plan A, plan B, sampai plan ya kan? Nah, waktu itu udah ngeluarin segala macam jurus tidak ketawa. Akhirnya saya menanyakan kepada, waktu itu ngisi di pub ya atau bar di Tanjung Priok. Akhirnya saya nanyain namanya waiter, waitress, ini tamu siapa nih? Datunya pelaut dari Korea. Nah, saya kan nggak bisa ngomong Korea, jadi juga nggak ngerti, saya nggak ngerti. Tapi tetap kita harus membuat tawa. Tidak bisa dengan kita dengan gerak tubuh dan gestur. Pernah ada juga kayak gitu di salah satu panggung stand up komedi. Saya stand up waktu itu, terus ya dihadiri oleh petinggi-petinggi dari pemerintahan lah gitu yang tidak siap dengan jokes saya saat itu gitu. Jadi saya turun dengan rasa malu pastinya, buru-buru pulang. Harus roasting diri sendiri adalah gondrong doang tapi nggak jadi musisi. Kalau mau diposting? Roasting? Iya. Beda, lu mah menang ganteng doang lu. Coba kalau lu jelek, nggak mungkin bini lu sama lu. Itu beneran. Udah. Musa aja. Udah lagi pertanyaannya. Ya paling gua kalau ngerosting diri sendiri ya mudah-mudahan insya Allah semua teman-teman yang nonton jangan sampai kayak gue nih punya bini banyak, retaknya banyak. Oh, Agi ibu takut istri. Roasting diri sendiri ya. Iya. Males. Jangan males. Yang pertama kali gue ucapin nyuri rel. Gua nih ya treatment gitu, kayak treatment wajah, mulusin wajah, padahal yang nggak mulus percintaan gua gitu. Pertama yang saya ucapin adalah terima kasih karena sudah hadir diri sendiri ke dunia ini. Pas lagi banyak duit pulang ke rumah ya gitu. Dua kata lucu. Security nyungsep. Dua kata lucu. Ketek semut. Apa ketek semut ya? Dua kata lucu adalah ntar lu gue pikirin dulu. Oke. Dua kata lucu adalah monyet makan sagon. Dua kata lucu. Oh, dua kata lucu timun nyender. Satpam ngantuk. Dua kata lucu. Habib komedi. Dua kata lucu. Halte dibakar. Nah, itu dia. Kiper tembem. Monyet kayaknya. Dan contohin. Hewan ya? Hewan apa itu? Iya, itu saya. Kuda. Ya paling gue mirip-mirip ini kan kali ya, waung kali ya. Iya yang. Saya burung hantu karena dia jarang ngomong. Apa ya? Ayam kali ya? Onta lah biar tetap islami. Kayaknya tikus dah. Tikus nyinying tau gak yang kayak gak tau kayak kecil terus kayak suaranya nyaring tapi kita nggak tahu keberadaannya di mana ya. Apa ya? Tonggeret. Gitu-gitu pokoknya. Gitu kali ya. Ridwan Remin paling susah banget ya dibikin ketawa, mau selucu apapun dia bukan ketawa tapi malah ngebedah komedi kita. Itu dia Ridwan Remin. Komedian yang paling susah untuk dibikin ketawa. Mohon maaf nih ya, saya bukannya gimana ya. Haji Bolot. Susah dibikin ketawa itu, susah. Lo mau ngelawak apa juga depan dia susah, dia nggak bakal ketawa. Udah. Komedian yang susah diajak ketawa ya dia pertama duit belanjanya kurang, bayar listriknya belum, beras kagak punya itu susah banget diajak ketawa. Mohon berkelahi daripada ketawa dia. Oh, komedian yang paling susah itu di ketawa sudah pasti, sudah jelas Cak Lontong. Komedian yang paling susah dibikin ketawa. Iya. Ridwan Remin.
komedian yang paling susah dibikin ketawa ya. Bang Komeng kali ya. Alasannya karena gue gak pernah bikin ketawa dia, soalnya gue gak pernah ketemu dia. Calon Tong. Gue tahu dia tuh nggak ada ekspresinya. Misalnya kita mau bikin dia ketawa, malah dia yang bikin kita ketawa gitu. Susah banget bapak-bapak itu. Komedian yang sudah tidak ada. Calon Tong. Oh, dia paling jago nahan ketawa. Beliau tuh. Sama Bang Denny masih gampang. Calon Tong itu susah dibikin ketawanya. Dia masih komedian favoritku.